Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mr. English, Learn English with me for Better English. Kawan-kawan, kita sekarang akan belajar mengenai basic English kembali. Kenapa kita selalu belajar berulang-ulang? Karena menurut saya pengulangan itu sangat penting dalam pembelajaran. Ketika kita ingin menguasai apapun, ketika kita ingin memahami apapun, maka kita harus mengulang-ulang setiap materi yang sedang kita pelajari agar materi tersebut masuk ke dalam bawah sadar kita, sehingga dalam kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan mengalami kendala atau kesusahan. Baik, basic English pada video kali ini adalah berkenaan dengan alfabet atau English alphabet. Sebetulnya kita sudah belajar English alphabet bagi kalian yang sudah menonton pada video sebelumnya. Kita sudah mengulas bagaimana cara membaca alfabet itu, kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai English alphabet. Dan pada video ini kita akan kembali belajar alfabet. Oke, kita mulai. Nah, alfabet atau English alphabet itu dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, sama ya kawan-kawan. Jumlahnya yaitu ada 26 letters atau huruf, consisting of 26 letters dari A sampai Z. Sama dalam bahasa kita dari A sampai Z. Yang berbeda itu hanyalah pengucapannya. Kemudian English alphabet itu mempunyai huruf besar dan huruf kecil. Has an upper and lower case form. Sama juga dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi huruf dalam bahasa Inggris itu mempunyai huruf besar dan huruf kecil. Nanti pada video kali ini juga saya akan berikan contoh bagaimana cara mengucapkannya dan juga bentuk huruf besar dan huruf kecil. Lalu has 5 vowels, 19 consonants. Mempunyai 5 huruf hidup dan 19 huruf mati. Atau lebih tepatnya itu bukan huruf ya, tapi lebih tepatnya disebutkan sebagai bunyi. Bunyi hidup dan bunyi mati. 5 bunyi hidup itu yaitu A, I, U, E, O, dan sisanya adalah huruf mati, B, C, D, F, and so on. 2 letters, Y and W, that can function as consonants or vowels. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada dua bunyi atau dua huruf, yaitu Y dan W, yang bisa berfungsi sebagai konsonan dan juga sebagai vokal. Di sini contohnya adalah yang Y, seperti beberapa kata berikut: candy, deny, bicycle, acrylic. Nah, huruf Y atau Y dalam kata-kata tersebut itu diucapkan pada bunyi atau berfungsi sebagai bunyi hidup. Tapi ada beberapa contoh lain yang dia sebagai konsonan, yaitu seperti pada contoh kata you. Jadi awalnya itu adalah huruf Y dibaca menjadi U. Atau contoh yang lain, yang berarti muda, itu juga dibunyikan atau dibaca sebagai konsonan atau bunyi mati. Contoh lain yaitu W. W di sini kita lihat, kalau kita baca menjadi
beberapa kata seperti contoh tersebut. Draw, view. Jadi W di situ sebenarnya tidak diucapkan ya, atau dia bunyinya itu mute ya. Contoh kalau yang bunyi konsonan seperti rap, dia terletak di depan kata. Kemudian written menulis, dia juga terletak di depan kata. Tentunya dia diucapkan pada atau seperti bunyi hidup. Lalu di sini kita sama-sama membaca atau berlatih bagaimana cara mengucapkannya masing-masing huruf ini dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Yang pertama ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, atau bisa juga Z ini dibacakan Z. Lalu kita lihat di sini ada note, catatan. Nah, kita lihat pada beberapa catatan F and V. Nah, perhatikan di sini ada beberapa huruf yaitu F dan V ini sering tertukar. Sering salah baca, sering salah mengucap ya. Seperti pada kata-kata dalam kurung ferry. Nah, ferry di situ adalah sebuah kapal penumpang ya, kapal ferry. Kita bacanya ferry. Lalu very. Nah, jadi pada contoh yang saya ucapkan, tentunya kawan-kawan sudah bisa membedakan ya. F itu diucapkan V, tipis dia ya. Sedangkan kalau V tebal, bibir ketemu bibir. Very. Jadi kalau ada contoh kalimat I'm very handsome, I'm very tired, very di situ maksudnya adalah sangat, maka pengucapan yang tepat adalah very, bukan very. Kemudian contoh yang lain, live, and live. Lalu contoh atau notes yang lainnya, K, P, dan T dalam kurung plosive sound. K, P, dan T itu dibunyikan atau diucapkan dengan bunyi ledak atau plosive sound. K, P, T dalam huruf-huruf yang ada di video ini, coba diperhatikan di situ. K, P, dan T ditandai dengan
warna hijau, menandakan ketiga huruf tersebut itu dibacakan menggunakan bunyi plosive atau bunyi ledak. K, P, and T. Mungkin di sini saya tidak menuliskan beberapa contoh, tapi saya akan memberikan secara lisan saja. Contoh kalau dalam kata car, mobil, kita bacanya tidak hanya sekedar car, tetapi car, car. Lalu pada kata atau huruf P, contohnya pet, pet. Dan huruf T, contohnya T, T, take, take, dan lain sebagainya. Lalu Z pada not berikutnya yaitu Z itu bisa dibaca Z and Z. Z itu digunakan dalam English American English, dan Z itu dalam British English. Lalu very common mistakes G and J, A, I, E. Nah, ada huruf-huruf lainnya yang sering kita salah mengucapkan, contohnya atau tertukar juga ya, seperti V dan F tadi ya. Di sini hurufnya adalah G and J. Jadi perhatikan G. G itu diucapkan G. Lalu J diucapkan J. A diucapkan I. I diucapkan A diucapkan A. I diucapkan I. E diucapkan I. Jadi saya ulangi sekali lagi. G, J, A, I, dan I. Nah, agar kawan-kawan bisa lebih fasih lagi dalam mengucapkan huruf-huruf ini, sangat disarankan untuk terus melatih mengucapkan secara berulang pengucapan dari masing-masing setiap huruf dalam materi kali ini. Semoga materi dasar bahasa Inggris kali ini membantu kawan-kawan dalam memahami dan menguasai bahasa Inggris. Untuk selanjutnya saya akan juga berikan materi-materi selanjutnya masih dalam basic English yang tentunya dapat atau bisa diharapkan mempermudah kawan-kawan untuk lebih mencerna dan mempraktekkan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.